Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah karomah Kyai Ma'sum Lasem dikunjungi Wali Songo. Kyai Haji Muhammad Ma'sum Ahmad Lasem merupakan seorang kiai yang penuh dengan karomah. Dikisahkan suatu ketika di Bangkalan, Madura, Kyai Khalil mengatakan kepada santrinya, "Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini." Kemudian esok harinya datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun, atau nama almarhum Mbah Ma'sum di kala muda. Oleh Kyai Khalil Bangkalan, pemuda itu kemudian diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Dengan penuh pasrah dan ketundukan terhadap perintah gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Kyai Khalil kemudian berkata kepada segenap santri beliau, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Kisah tersebut dikutip dari sinopsis buku Manaqib Mbah Ma'sum Lasem. Mbah Ma'sum diperkirakan lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Qasimah. Oleh orang tuanya, ia kemudian diserahkan kepada Kyai Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama. Karena sejak kecil dia telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dari Kyai Nawawi dia mendapat pelajaran dasar ilmu alat atau nahwu yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Suatu saat di Semarang, beliau tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika di Bojonegoro, beliau tidak hanya bermimpi melainkan antara tertidur dan terjaga. Mbah Ma'sum bertemu dengan Nabi yang memberikan ungkapan la khaira illa fi nafsra al-ilmi, yang artinya tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Bahkan ketika berada di rumahnya sendiri, Mbah Ma'sum bermimpi kembali. Dalam mimpinya ia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW yang berpesan, "Mengajarlah segala kebutuhanmu, insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Akhirnya di kemudian hari, Kyai Ma'sum Lasem menjadi ulama besar dengan banyak santri dan dikenal memiliki banyak karomah. Ini salah satu kisah karomahnya. Suatu hari datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Ma'sum. Namun karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad seorang santrinya menawarkan apa perlu Mbah Ma'sum dibangunkan. Ternyata para tamu itu menolak. Lalu mereka semua yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Ma'sum dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak kemudian pergi. Rupanya saat itu Mbah Ma'sum mendengar dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Ma'sum lekas meminta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa daya, mereka sudah menghilang. Padahal harusnya mereka diperkirakan baru berjalan sekitar 50 meter dari rumah Mbah Ma'sum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Ma'sum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Ma'sum tertidur pulas lagi. Subhanallah, inilah bagian dari kisah karomah betapa Kyai Ma'sum Lasem memiliki ketinggian kedudukan spiritualnya. Selain ini masih terdapat banyak karomah yang terjadi dalam hidup beliau.
Semoga dengan kisah ini dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran dari karomah almarhum Kiai Ma'sum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.